Halo. Oh hai, kembali lagi di Multimedia Digital Lab Belajar Online pada materi keempat. Sebentar. Kok sepi ya? Coba kita tambahkan ini dulu. Nah, lebih enak kan? Oh ya, perkenalkan saya Hani Faisal Hakim di materi Design Thinking. Sebelumnya kita telah belajar bahwa web design harus dirancang berdasarkan user, agar apa yang kita buat bisa memecahkan masalah dan user merasa terbantu. Jadi, kita bukan mendesain untuk kepuasan pribadi, tapi harus berfungsi dan membantu bagi user. Dengan dasar pemikiran seperti itu, maka mengetahui keinginan user menjadi suatu hal yang sangat penting, bukan? Tapi, bagaimana kita bisa tahu keinginan mereka? Apalagi user itu banyak. Tidak mungkin kita tahu ratusan sampai jutaan opini orang mengenai desain kita. Disitulah design thinking digunakan. Sebelum masuk ke materi inti, di sini kita bakal mempelajari mengenai apa itu design thinking, apa saja elemen yang ada dalam design thinking, kemudian tahapan apa saja yang ada dalam design thinking. Nah, jadi apa itu design thinking? Design thinking merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna atau user. Metode ini sering digunakan dalam berbagai model bisnis, terutama perancangan produk. Di sini kita akan belajar design thinking secara sederhana, karena web design adalah karya yang tidak sembarangan. Ada pola, ada esensi, ada fungsi yang harus diimplementasikan dalam setiap bentuk dan warna yang dipakai. Itulah sebabnya perlu metode yang sistematis dalam membentuk sebuah desain web. Namun, perlu diingat juga bahwa secara lapangan, web design bukanlah karya yang dibuat perseorangan. Sebenarnya, web design adalah karya kolaboratif dari berbagai kajian ilmu. Makanya, kita hanya akan belajar design thinking secara sederhana dan dalam konteks web design saja. Design thinking sendiri dipopulerkan oleh David Kelley dan Tim Brown, pendiri IDEO. Pasti penasaran kan apa sih IDEO itu? Nah, IDEO sendiri sebuah konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Selanjutnya, kita bakal membahas mengenai elemen penting apa aja sih yang ada di design thinking. Nah, yang pertama yaitu people center. Dalam metode ini perlu ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh user. Kemudian yang kedua, ada highly creative. Dalam menggunakan metode ini, dapat digunakan kreativitas sebebasnya, tidak perlu aturan yang terlalu kaku dan baku. Yang ketiga, ada hands-on. Proses desain memerlukan percobaan langsung oleh tim desain, bukan hanya pembuatan teori atau sebuah gambaran di kertas. Yang keempat, ada iteratif. Proses desain merupakan sebuah proses dengan tahapan-tahapan yang dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik. Nah, dari elemen di atas, kita sudah bisa mengambil intisari kalau design thinking adalah sebuah metode, bukan sebuah cara ajaib untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tentu metode ini menyatukan semua disiplin ilmu, baik itu dalam teknikal ataupun dari sosial psikologinya. Anggap saja sebagai solusi manusia untuk masalah teknik, atau solusi teknik untuk masalah manusia. Ia bekerja untuk menjelaskan masalah teknis yang kompleks dan masyarakat teknologi yang semakin kompleks. Design thinking sendiri punya 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. 5 tahap ini tidak linear berurutan, tapi akan saling berulang sampai menemukan solusi yang ideal. Design thinking juga bukan sebuah pekerjaan yang dilakukan sendiri. Ia melibatkan peneliti, programmer, CEO, copywriter, untuk ikut berpikir bersama dalam membangun produk yang ideal. Di sini ada 3 kesatuan dalam design thinking. Yang pertama ada people atau desirability, yang kedua ada business atau viability, yang ketiga ada teknologi atau
feasibility. Oke, kita tahu bahwa kita mencari solusi dari masalah user, tapi solusi yang seperti apa? Di sini mungkin lebih enaknya menggunakan Google Translate saja ya. Berikut pernyataan menurut Jen Litka. The most secure source of new ideas that have true competitive advantage and hence higher margins is customers' unarticulated needs. Nah, itulah pernyataan dari Jen Litka. Apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah target market kita? Kita tahu masalah, tapi pasti ada hal yang tidak terkorek sampai ke akar. Kadang kita cuma nutupin pakai Hansaplast pada suatu masalah, dan menentukan beberapa waktu kemudian masalahnya muncul kembali. Kita harus mampu memberikan solusi dari masalah yang sebenarnya masih belum disadari oleh customer. Mengetahui ekspektasi mereka mungkin bagus, tapi melebihi ekspektasi akan membuat kita dianggap tidak main-main. Nah, sudah sampailah kita di materi terakhir mengenai tahapan apa saja yang ada di dalam design thinking. Berikut 5 tahap design thinking. Yang pertama, empathize. Kita perlu mengetahui siapa pengguna atau user sasaran kita. Lalu, kita perlu mengetahui pengalaman, emosi, dan habit dari user tersebut. Untuk mengetahui keinginan orang-orang, maka bisa diadakan wawancara, observasi kehidupan pengguna, atau kita bisa menyebutnya sebagai research. Dari research, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan, seperti apa yang diinginkan user, bagaimana kebiasaan user dalam memakai internet, apa yang dirasakan user mengenai produk kita sebelumnya. Dari research ini, yang paling penting juga adalah kita harus mencoba menempatkan diri sebagai pengguna untuk mengetahui lebih kebutuhan mereka. Biar nggak bingung, kita kasih perumpamaan deh. Misalkan perusahaan kita adalah perusahaan yang bergerak dalam dunia kesehatan. Terus, kita ingin membantu masyarakat yang kesulitan mencari donor darah. Apa saja sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Nah, yang pertama yaitu kita perlu mensurvei atau meresearch bagaimana pola masyarakat mencari donor darah. Apa yang biasanya mereka lakukan ketika butuh donor darah. Kita juga menempatkan diri sebagai mereka. Apa yang terjadi kalau suatu hari nanti Anda atau orang terdekat Anda tiba-tiba butuh donor darah? Kemudian, tindakan apa yang Anda lakukan pertama kali? Lalu, apa hambatan yang terjadi? Yang kedua, define. Setelah mengerti unarticulate needs dari orang-orang melalui empati, maka kita bisa menentukan masalah apa yang terjadi. Dengan data yang ada, kita dapat menjabarkan keinginan user sebagai dasar kita dalam membuat sebuah produk. Kita dapat membuatnya menjadi list. Contohnya, ketika kita merancang bantuan donor darah tadi, dari hasil survei, research, dan empathize, misal kita menemukan bahwa ketika masyarakat mencari donor darah, mereka biasanya meminta bantuan lewat aplikasi apa sih? Nah, di sini mereka kadang meminta bantuan lewat WhatsApp Story, Instagram Story, atau Twitter Post. Hambatan apa aja sih yang terjadi? Hambatannya adalah sistem broadcast seperti ini ternyata kurang efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan donor yang tepat. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah yang mereka hadapi adalah pencarian donor darah yang kurang cepat. Ketiga, ideate. Jika model bisnis lain menyimpan brainstorming di awal-awal, dalam design thinking, fase tersebut ada di tengah. Munculnya ide hanya bisa dilakukan setelah kita tahu apa kebutuhan tak terjelaskan dari orang-orang dan apa masalahnya. Kita mencari ide solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jika dengan konteks contoh tadi, maka sudah saatnya untuk memikirkan solusi yang tepat. Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan sebuah website? Atau masih bisa digunakan hanya dengan aplikasi di handphone? Bagaimana desain yang tepat agar pasien menemukan donor darah yang tepat dan cepat? Brainstorming dilakukan sampai akhirnya ada bentuk yang konkret mengenai bagaimana produk kita akan dibuat. Keempat,
Prototype. Guna prototyping adalah mengaplikasikan solusi di lingkungan yang terkendali agar bisa dilakukan testing. Kita biasanya membuat sebuah model atau produk dengan skala rendah untuk mengetahui kemungkinan skenario penggunaan dari sebuah produk. Dalam web design sendiri, prototype mengacu pada alur dari desain web yang telah kita rancang. Alur ini dibuat secara sederhana dalam bentuk wireframe. Dari sini, kita bisa menentukan bagaimana web design ini bekerja, fitur apa yang ideal untuk masyarakat yang ingin mencari donor darah, bagaimana alurnya agar masyarakat tidak pusing memakai aplikasi kita. Bagian prototype akan lebih lengkap dijelaskan di episode selanjutnya. Jadi stay tune teman-teman. Dan yang terakhir, tes. Di fase inilah kita mencoba apakah produk kita berhasil atau diperlukan perbaikan. Kita bisa menemukan apakah solusi yang kita berikan efektif atau apakah masyarakat merasa terbantu atau tidak. Design thinking bukanlah fase yang linear. Setelah testing, mungkin saja kita akan kembali ke fase sebelumnya atau malah kembali ke empathize. Namun secara sifat, testing harusnya memanglah fase terakhir dari pembuatan produk. Dengan testing, kita dapat membuat produk yang lebih baik dan juga bisa membuat perbaikan. Ya, begitulah konsep sederhana dari design thinking. Dari sini, kita tahu bahwa desain bukanlah pekerjaan yang sederhana. Contoh di atas masih contoh kecil. Secara lapangan, design thinking lebih rumit dan komprehensif untuk mencari keinginan user. Oh iya, ini kan sudah episode 4. Teman-teman sudah mengetahui apa itu web design, apa hukum-hukum yang perlu dipatuhi dalam desain, komponen dalam web design, dan baru saja mengetahui tahap perancangan web design. Sekarang, teman-teman bisa mulai cari website yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalian coba terapkan design thinking dan berpikir, apa solusi yang mereka pecahkan dalam website ini? Apa yang mereka tawarkan sehingga masyarakat puas dan sering mengunjungi website mereka? Jika kalian sudah bisa mengorek akar dari permasalahan mereka, maka saya yakin kalian juga bisa membuat desain web kalian sendiri dan menciptakan solusi bagi masyarakat banyak. Kembali lagi bahwa apa yang kita rancang haruslah memberikan solusi dan membantu user agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, sudah sampailah kita di akhir penghujung materi 4 tentang design thinking. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay at home dan sampai jumpa.